Ya, halo semuanya, teman-teman. Jadi apa ya? Video pertama dari Angio, mungkin apa ya? Ya nggak seberapa, cuma pengen nambahin atau kasih penjelasan sekilas dari buat materi besok ini, yang pertemuan 3 teori evolusi 2. Nah, di video ini pokoknya bakal bahas teori evolusi Darwin Wallace, seleksi alam dan pengaruhnya sama genetika molekuler. Genetika molekuler ini emang mungkin kelihatannya serem, tapi nggak kok, di sini cuma introduction doang, sebentar doang. Soalnya ntar pendalaman tentang genetika molekuler tuh ada di pertemuan berikutnya, di pertemuan 4 sampai 5 kalau nggak salah. Di situ udah lumayan banyak tentang genetika molekuler. Jadi sekarang cuma ngelanjutin dari yang kemarin tentang evolusi sama seleksi alam. Ya, sama sekalian ngeberesin yang tentang ini evolusi juga. Jadi kan kalau di kemarin itu pokoknya udah tau lah, seleksi alam itu atau natural selection itu yang paling kuat, yang bisa bertahan, the survival of fittest. Nah, ternyata di sini apa ya, nggak cuma bahas Charles Darwin aja, tapi ada satu tokoh yang juga berpengaruh juga buat kontribusinya nih, yaitu Alfred Russel Wallace. Jadi tapi ntar kita bahas yang Charles Darwin dulu. Jadi mungkin di pertemuan ini tuh bukan ke teori seleksi alamnya sendiri, tapi lebih kayak sejarahnya gimana sih, bagaimana penelitian mereka tuh dijalankan sendiri, penelitian mereka berdua. Jadi ya udah, lanjut aja. Charles Darwin ini mungkin bisa kita bahas masa lalunya dulu, masa kecilnya dulu. Jadi dia tuh sebenarnya anak dari keluarga aristokrat itu, dan keluarganya kalau nggak salah bapaknya tuh kedokteran gitu kan. Nah, terus Charles Darwin itu suruh dimasukin buat sekolah kedokteran gitu, buat belajar tentang anatomi manusia dan lain sebagainya. Tapi si Darwin ini dia nggak suka, mungkin dia nggak suka lihat darah atau nggak tertarik sama anatomi tubuh manusia. Jadi si Charles Darwin ini dia lebih suka meneliti tentang serangga sama hewan-hewan di sekitarnya. Jadi si Charles Darwin ini pokoknya masa mudanya tuh dia ngoleksi kumbang, ngoleksi kupu-kupu, pokoknya dia koleksi lah, pokoknya dilihatin nih variasinya apa aja, dia tinggal di mana aja. Pokoknya dia meneliti sama ngoleksi kumbang dulu waktu masa-masa muda, masa-masa kuliahnya. Terus sebelum teori evolusi Darwin, ada apa sih maksudnya tentang bagaimana makhluk hidup itu bisa ada. Jadi sebelum teori evolusi Darwin itu ada, di abad 18 itu yang utamanya itu adalah dari natural teologi. Berarti keadaan-keadaan di alam itu masih erat hubungannya sama Tuhan gitu. Sama Tuhan atau enggak divine creator. Jadi ada suatu pencipta yang sempurna yang menciptakan semua makhluk hidup di dunia ini. Iya, emang betul. Cuma ada mungkin walaupun percaya Tuhan, tapi kan kita kan juga penasaran kan bagaimana sih cara mereka bekerja, bagaimana sih sejarahnya mereka berkembang, si makhluk hidup ini. Nggak mungkin tiba-tiba plok ada gitu aja kan, walaupun kita percaya Tuhan. Terus di natural theology ini, selain tadi divine creator, dia ada pemikiran spesies that didn't change ever, atau fixity of species. Jadi spesies itu tuh udah fix dari sananya. Misalnya kucing tuh udah dari sananya gitu, dari zaman purbanya tuh bentuknya kayak gitu. Terus misalnya anjing tuh udah dari dulunya kaki 4, pokoknya udah ada bulunya dan lain sebagainya. Pokoknya dari zaman dulu udah gitu aja, nggak pernah berubah. Dan mungkin contoh-contoh buat lain sebagainya. Makanya manusia dibilang pokoknya dari dulu udah ada. Pokoknya manusia yang sekarang pokoknya sama kayak zaman dulu. Jadi fix gitu, nggak ada perubahan. Terus lanjut, yang ketiga itu short creation. Karena waktu masih abad 18, para filsuf sama peneliti percaya taunya bumi itu tuh ada tuh sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi semenjak berkembangnya penelitian, bumi itu tuh sejarahnya panjang banget, gak ribuan tahun lagi, tapi sampai jutaan, sampai miliaran tahun yang lalu tuh udah ada. Makanya jadi nanti ini bakal dibantah. Terus yang terakhir adalah perfect design for each species. Karena tadi ada hubungan sama divine creator, sama Tuhan, pokoknya setiap bentuk desain makhluk hidup tuh udah sempurna, pokoknya nggak bakal ganti lagi. Misalnya kucing pokoknya bakal selamanya gitu terus aja, nggak ada bakal variasi-variasi lain, karena ya udah sempurna, udah dari sananya gitu. Dan misalnya ikan atau tanaman lain, dia udah didesainnya ya seperti itu, nggak bakal ada perubahan desain apalagi, begitu sih. Nanti yang dari natural theology ini banyak yang ditentang sama
penelitiannya Charles Darwin. Lanjut, masih bahas Darwin. Nah, salah, bentar. Nah, kesini. Nah, kalau di sini ada table. Table ini apa ya? Kan nggak mungkin kan seleksi alam itu idenya Darwin datang tiba-tiba gitu aja. Jadi ada banyak peneliti, banyak buku yang menginspirasi Darwin buat melanjutkan tentang teori seleksi alam ini. Jadi yang pertama itu ada James Hutton, dia yang memperkirakan bisa dibaca itu geological evidence necessary for calculating time span of evolution. Jadi bumi itu tuh udah miliaran tahun gitu kan, udah jutaan tahun. Terus ada Charles Lyell yang provided more geological evidence. Jadi bisa dibilang ada keragaman, misalnya walaupun misalnya hewannya misalnya sama, misalnya kayak harimau gitu, tapi di tiap pulau itu pasti ada perbedaannya karena perbedaan lingkungannya. Ini bisa dilihat pokoknya di sampingnya kan, setelah ini kan base dari natural selection Darwin. Si Darwin itu kan dia kan pergi ke Kepulauan Galapagos kan, sama di daerah pokoknya sekitar pesisir Amerika Selatan. Dia lihat ada kayak fosil-fosil hewan purba ini. Nah, dia pikir ini kan hewan-hewan ini kan kebanyakan berkaki 4. Mereka ini kira-kira bisa nggak ya jadi kayak nenek moyangnya dari hewan-hewan berkaki 4, kayak anjing, kayak tikus, kayak siapa lagi ya, kayak sapi gitu kan. Pokoknya hewan-hewan berkaki 4 ini kira-kira mereka ini nenek moyangnya bukan sih gitu kan. Dan juga provided more geological evidence ya tadi sih ada fosil-fosil ini tuh kadang-kadang ada sedikit perbedaan di setiap wilayahnya. Misalnya di wilayah lingkungannya seperti A, jadi dia ada bagian tulangnya itu ada yang di wilayah B bagian tulangnya itu ada yang sedikit walaupun sebenarnya mereka tuh punya mirip-mirip satu spesies atau enggak satu genus gitu. Nah, terus ini dilanjutkan, the different species seem to vary according to island. Tiap pulaunya berbeda. This turned out to be one in a number of clues that would lead yang bakal membantu banget buat teori evolution by natural selection. Terus lanjut lagi, jadi Charles Lyell itu dia yang membantu ini tadi yang di sini pokoknya bentar. Nah, yang membantu di sini nih Charles Lyell itu bagian di sini, Charles Lyell, teori Charles Lyell. Terus ada Robert Hooke, bisa dibaca aja ke bawahnya, banyak ini pokoknya banyak peneliti yang jadi base buat natural selection ini. Jadi nggak sekedar ada dari penelitian aja, jadi butuh waktu yang panjang sama dedikasinya Darwin itu dan teman-teman penelitinya itu, teman-teman peneliti Darwin pada masa itu buat ngebantu buat nge-backing dari teori seleksi alam ini. Terus ada Carolus Linnaeus yang binomial nomenklatur penamaan. Nah, ini ada yang salah satu paling menarik itu ada yang Thomas Malthus. Thomas Malthus ini dia kan peneliti ekonomi dari demografi kan, penduduk kan. Only some will find enough food to survive, yang bisa menemukan makanan yang bisa bertahan hidup. Jadi si Malthus itu bilang, dia grafiknya kayak gini. Buat populasi itu makhluk hidup, nggak cuma manusia aja, populasi misalnya hewan atau dia tuh berkembangnya itu secara eksponensial, secara geometric growth ke atas ini kan, menunjang ke atas, menukik ke atas gini. Sementara buat food sama resources yang lain kayak misalnya buat tempat tinggal, tempat minum, pokoknya dan lain-lain, sandang pangan dan papan, itu dia tuh berkembangnya secara aritmetik. Mau nggak mau karena suatu saat pasti kan semakin banyak kan populasi kan. Nanti ada masanya di mana yang merah ini garis merah, dia tuh jomplang. Nah, karena jomplang itu mau nggak mau yang bisa dapat makanan yang bertahan hidup, yang nggak bisa dapat makanan yang nggak bisa bertahan hidup ya bakal mati gitu kan. Nah, ya di sebelahnya living beings need to compete over resources. Jadi mereka tuh harus berkompetisi, and only the most fit for a given region survive. Yang paling kuat lah, yang paling kuat, yang paling bisa beradaptasi itu yang bisa bertahan hidup. Jadi emang teori ini tuh Thomas Malthus ini yang mungkin yang salah satu yang paling penting, yang utamanya buat Darwin ini melanjutkan teori natural selection tadi dari grafiknya ini. Nah, terus ada bawah lagi ini ada Lamarck yang sebelumnya. Lamarck itu dia bilang provided the very model physical trait passing from parents to offspring. Jadi ada sifat-sifat genetik itu yang bisa diturunkan ke ke anaknya, ke offspringnya. Tapi
karena waktu itu Lamarck itu nggak punya bahan penelitian banyak, nggak punya bukti evidence yang cukup banyak, makanya dia banyak yang dia gagalkan gitu. Dan nanti yang Lamarckisme ini nanti yang ntar disempurnakan sama teori evolusi dan seleksi alam Darwin. Terus ada Erasmus Darwin di bawahnya. Erasmus Darwin itu kalau nggak salah kakeknya Darwin. Nah, jadi ini bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection. Jadi sebenarnya kalau nanti kita bakal bahas tentang Wallace juga, nggak cuma Darwin juga, Wallace pun dia tuh ikut berperan penting buat pembuatan buku dari The Origin of Species by Means of Natural Selection tadi. Ini agak trivial aja, jadi nggak terlalu berhubungan sama materinya. Jadi kan Darwin itu kan selama masa hidupnya dia meliti hewan, tumbuhan, dan lain-lain kan, tentang variasi dan semacamnya. Tapi dia tuh nggak cuma meliti hewan dan tumbuhan saja, tapi dia meliti manusia. Jadi kan waktu itu kan di Inggris abad 18 itu kan masih banyak tuh yang perkawinan incest atau dekat sama kerabatnya. Jadi si Darwin ini dia bikin survei, minta ke salah satu petingginya bikinin survei dong, kira-kira anak yang dari hasil perkawinan incest itu bakal lebih sehat gak, bakal gampang terkena penyakit gak ya. Soalnya si Darwin ini udah nyobain, dia pakai tanaman, pakai bunga kalau nggak salah, lupa lagi. Nah, kalau misalnya tanaman tersebut dikawinin sama kerabat deketnya, anak dari hasil perkawinan itu nggak sebagus sama yang biasanya. Jadi kayak kurang gitu kan, bahkan ada beberapa yang cacat gitu. Nah, karena nggak dibolehin sama petingginya buat nyebarin survei ke Inggris pada saat waktu itu, si Darwin itu dia ngawinin itu sepupunya sendiri, pernikahan sama sepupunya sendiri. Jadi tapi emang nggak cuma dia doang, jadi pohon keluarganya Darwin tuh jomplang. Kalau lihat di Wikipedia tuh aneh pokoknya pohon keluarganya Darwin. Jadi nggak cuma, jadi Darwin, Wedgwood, sama Galton kalau nggak salah. Jadi itu emang pada waktu itu tuh kayaknya pernikahan incest sama perkawinan incest tuh lumrah banget, masih biasa aja. Nah, terus pokoknya dia pengen nyoba tuh kira-kira anaknya tuh bakal gampang kena penyakit apa bakal sama sehatnya kayak anak-anak biasa. Dan pas itu Darwin itu aslinya punya 10, yang 2-nya mati keguguran. Nah, dan banyak yang ini hidupnya nggak lama, yang Anis dan ini dia hidupnya cuma sebentar, mati muda gitu kan. Tapi kalau misalnya dibaca sini si Darwin sendiri tahu anak-anaknya mungkin nggak sesehat anak-anak yang lain karena ya itu tadi hasil perkawinan incest sendiri. Jadi dia kayak merasa bersalah gitu sama anak-anaknya, udah ngelarin anak-anak banyak, tapi anak-anaknya itu nggak sesehat sama anak-anak pada umumnya. Gitu, maksudnya bisa dibaca ini kan. Dia pokoknya udah bakal nebak kejadian ini bakal terjadi gitu. Banyak yang mungkin hidupnya tuh nggak selama kayak yang lain-lainnya. Bahkan walaupun ada yang berhasil hidup lama, ada beberapa anaknya Darwin nggak cuma satu doang, itu tuh nggak bisa punya anak, impoten atau semacamnya, atau pokoknya anaknya Darwin itu nggak bisa punya anak ya karena hasil dari perkawinan incest itu sendiri. Begitu. Ya udah, itu sedikit trivial aja tentang keluarganya Darwin bisa dibilang. Nah, terus abis bahas Darwin ini kita langsung ke Wallace. Nah, Wallace ini dia bisa dibilang nggak seberuntung Darwin. Darwin itu kan anak orang kaya kan, anak bangsawan tajir mampus. Masih muda aja udah dikasih orang tuanya buat beli perahu buat keliling dunia kan, perahu buat ke Galapagos Island, ke Amerika Selatan. Dari masa mudanya tuh udah enak, udah dikasih banyak bantuan buat biaya penelitiannya. Sementara Wallace sendiri tuh dia harus berjuang keras gitu, dia bukan orang sekaya Darwin gitu kan, orang seberuntung Darwin gitu kan. Nah, jadi karena waktu itu Darwin ke Kepulauan Galapagos, si Wallace ini dia nyoba buat ke hutan Rio de Janeiro, di hutan Amazon. Terus pas mau pulang kapalnya tuh kebakaran. Jadi hasil penelitian dia 2 years of history were lost gitu. Dan gak cuma hasil penelitiannya, tapi kan dia kan ngoleksi banyak flora dan fauna, banyak hewan-hewan yang mungkin
dia tangkepin buat dibawa buat tujuan penelitian kan, buat dibawa ke Inggris sana. Tapi kapalnya kebakaran, terus jadi pada pada ya udah hangus semua gitu. Hangus semua, jadi hasil penelitian dan lain sebagainya. Ada beberapa mungkin yang berhasil dia selamatin kan. Nggak semuanya hangus kebakar. Dan terus pas kapalnya udah tenggelam, udah angus, Wallace dan teman-teman dan krunya ini dia ombang-ambing tuh 10 hari di lautan. Ya Allah, itu kasihan banget, sampai 10 hari di lautan, sampai ada akhirnya kapal kan ini yang ngejemput dia, dan akhirnya berhasil pulang dengan selamat gitu kan. Nah terus selama pas udah kejadian tadi, si Wallace nih nggak mau nyerah kan, dia tetap mau tentang meneliti. Akhirnya yang pertamanya ini dia ke Rio, ke Amerika Selatan, dia pindah ke Asia Tenggara. Makanya nanti ada yang garis Wallace ini nanti dijelasin. Pokoknya dia neliti nih pokoknya di Indonesia, Malaysia dan Singapura, hewan-hewan ini, burung-burungnya itu berbeda kan, banyak perbedaan karena lingkungannya juga berbeda, keadaan geografisnya juga berbeda gitu. Nah pas ini dia tuh kebetulan si Wallace ini juga baca karyanya Malthus tadi kan, yang tadi yang demografi itu tadi kan, yang grafiknya tadi. Nah pas itu dia mikir kayaknya ada hubungannya deh keragaman spesies ini sama teorinya Malthus tadi, a self-acting process the fittest would survive. Artinya ya tadi mirip-mirip sama seleksi alam Darwin, yang paling kuat yang bertahan, cuma bahasanya beda aja. Nah terus pas dia udah kepikiran ini, dia langsung ngasih tahu tuh ke si Darwin. Dan itu kayak seniornya kan, Wallace lebih muda, buat ngebantu bikin Origin of Species gitu. Sebenarnya sebelum si Wallace kepikiran tentang ide ini, sebenarnya Darwin itu udah mau ngerilis buku Origin of Species-nya. Cuma si Darwin itu dia nggak mau rilis sampai punya bukti yang benar-benar pas gitu, bukti-bukti yang soalnya masih kurang banget kan dari yang penelitian Pulau Galapagos tadi. Makanya dia tuh belum mau ngeluarin bukunya tentang seleksi alam tadi sampai benar-benar yakin. Sampai akhirnya Wallace nawarin kan, lanjutin penelitian yuk di Asia Tenggara sini buat nambahin bukti-bukti lainnya. Akhirnya si Darwin mau dan ngeluarin bukunya Origin of Species tadi. Walaupun mungkin sebagian besar Origin of Species yang nulis itu Darwin, namanya juga Darwin di situ, mungkin tapi kadang-kadang kayak kontribusi Wallace di situ tuh kayak kurang diperhatikan gitu, karena ketutupan nama Darwin kan. Darwin kan juga kan orang kaya kan, dia punya power banyak, pokoknya keluarganya tajir juga kan gitu, dan lain sebagainya. Beda sama Wallace yang dia harus berusaha nyari duit. Pokoknya kalau nggak salah di Wikipedia-nya tuh Wallace itu tuh sering dapat masalah biaya penelitian kan, sampai dia harus nyari kerja dan lain-lain. Pokoknya buat nutupin biaya penelitiannya ini. Nah terus selama dia tadi meneliti di fauna dan flora di Indonesia, dia nemu kayak ada garis Wallace gini. Karena hewan-hewan di sebelah barat sini sama di sebelah Sulawesi sini tuh perbedaannya signifikan banget. Makanya dia nemu garis Wallace line pada tahun 1863 kan, 1863. Nah terus setelahnya pokoknya garis Wallace dulu kan. Jadi garis Wallace Weber tuh nggak ditemukan secara bersamaan. Jadi Wallace dulu yang ada, baru Weber ada di sini, di sekitar sini, ngebagi fauna dari bentar ya. Sini misalnya Australis, Asiatis, peralihan gitu. Ya udah, selama penemuan yang Wallace line ini, pokoknya selama penelitiannya fauna dan flora yang di Indonesia, Malaysia dan Singapura, dia menerbitkan buku The Malay Archipelago pada tahun 1869. Ini ditulis oleh Alfred Russel Wallace itu sendiri. Begitu. Jadi Wallace ini tuh dia menjadi dasar buat biogeografi. Jadi biologi dan geografi itu punya hubungan yang erat. Makanya kan di materi geografi juga buat UTBK sama di IPS juga belajar kan tentang pembagian fauna dan flora ini. Terus lanjut, udah segitu aja kan. Maksudnya nggak banyak. Kebetulan juga teori tentang seleksi alam, ide-ide tentang seleksi alam, contoh lain sebagainya kan udah dibahas di pertemuan lalu, jadi mungkin nggak usah dibahas ini.
Lalu apa dampak teori evolusi Darwin Wallace itu apa sih? Dampaknya sebesar apa? Kenapa kita harus belajar ini? Jadi selama pembuatan Origin of Species, si Darwin juga dia state kelemahan-kelemahan di dalam bukunya. Yang pertama tentang fosilnya. Jelas mungkin kan karena pada zaman itu dia nggak bisa nemu fosil yang banyak. Terus karena dia yakin dia adanya teori adanya evolusi, kurangnya fosil. Jadi si Darwin itu masih bingung ikan itu gimana sih bisa jadi reptil, yang ikan-ikan dulu tuh bisa berevolusi jadi reptil. Ikan-ikan yang dulu gimana sih caranya bisa berevolusi jadi amfibi gitu kan. Si Darwin itu tuh masih bingung karena kurangnya fosil dan kurangnya bukti dan lain sebagainya. Terus apa lagi ya, nah selama tadi evolusi tadi dan seleksi alam tadi kan menghasilkan intinya kan variasi-variasi makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang paling kuat itu yang bakal bertahan hidup. Nah, si Darwin ini dia masih bingung nih, variasi-variasi ini datangnya dari mana sih, variasi-variasi ini diwariskannya dari mana sih. Dia masih bingung variasi-variasinya itu datangnya dari mana. Nah, variasi-variasi tadi yang bakal menginspirasi ilmu genetika itu lahir. Jadi apa sih dari ilmu genetika itu pokoknya bercabang, nggak cuma ilmu genetika doang, bercabang jadi kayak ada DNA, RNA dan terusnya cabang-cabang biologi yang lainnya tuh ikut berkembang. Nggak cuma ada mikrobiologi dan lain sebagainya. Jadi pokoknya banyak yang bilang kalau bapak biologi modern tuh Darwin sama Wallace, karena mereka tuh dari evolusinya tuh emang groundbreaking banget. Jadi biologi itu jadi banyak cabang-cabangnya. Biologi itu jadi berkembang lebih luas lagi dari genetika, mikrobiologi kan, karena dulu kan masih terbatas juga kan. Karena ada ini tuh orang-orang jadi tahu kalau misalnya ilmu-ilmu ini tuh bisa ada genetika, mikrobiologi dan lain sebagainya. Dan dia jadinya selama on the origin species by means natural selection tadi, dia tadi menentang ini nih yang tadi natural theology tadi. Ternyata spesies itu nggak fix loh, dia tuh berubah sepanjang waktu, walaupun butuh proses yang lama kan. Dan nggak short creation juga kan, ada dari bukti-bukti geologis dari lempeng-lempeng yang dari peneliti lain tuh bilang pokoknya bumi itu miliaran dan jutaan tahun lalu. A perfect design, jadi nggak ada desain yang perfect, jadi dia selamanya menyesuaikan dengan lingkungannya kan. Jadi ya pokoknya yang paling bisa beradaptasi, yang paling kuat ya yang bisa bertahan hidup. Jadi desainnya itu juga nggak perfect jadinya kan, kalau misalnya gonta-ganti sesuai keadaan lingkungannya begitu. Terus mungkin sedikit nambahin aja, Darwin ini bukan kan. Bentar. Bentar. Istirahat dulu. Oke, jadi mungkin banyak orang yang mikir kan, kan selama buku si Origin of Species itu terbit, pokoknya bukunya itu langsung laku kan. Walaupun ada juga yang konservatif itu nggak setuju. Tapi anehnya konservatif tuh mereka tuh setuju dengan ide natural seleksi alam tadi kan. Pokoknya yang bisa bertahan hidup yang kuat, mereka setuju. Mereka cuma nggak setuju di bagian evolusi itu aja. Tapi teori evolusi dan seleksi alam Darwin itu nggak sepenuhnya menentang keadaannya divine creator. Jadi sebenarnya tangan-tangan Tuhan itu masih ada dalam menciptakan makhluk hidup. Tapi sisanya ya makhluk hidup sendiri itu yang berusaha kan, dari mereka tadi yang bertahan hidup dengan variasi-variasinya. Jadi nggak menentang sepenuhnya, nggak ateis gitu kan, menentang keadaannya Tuhan yang membantu dalam pembuatan makhluk hidup. Sebenarnya tetap ada, cuma sisanya tuh usaha dari makhluk hidup itu sendiri buat dia bisa bertahan hidup dari variasi-variasi tadi gitu. Mungkin bisa dibilang begitu kan. Oke. Ya pokoknya introduction aja tentang genetika molekuler, terdiri dari kata genetika dan molekuler. Genetika ini bisa dibaca pokoknya cabang biologi bla bla bla, perwisahan sifat dan variasi. Ya pokoknya
akhirnya ada yang menjawab kan pertanyaan Darwin yang belum kejawab di bukunya sebelumnya kan, Origin of Species tadi. Ke variasi itu datangnya dari mana sih? Kenapa variasi itu bisa diwariskan? Walaupun ada juga beberapa variasi yang nggak bisa diwariskan. Gitu kan, pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu tuh akhirnya dijawab sama genetika. Ilmu genetika pun lahir di 1900. Bisa dibaca tentang pengertian tentang genetika sendiri. Buat molekuler sendiri ya, maksudnya ya pokoknya udah tau lah, pokoknya molekuler itu kan sesuatu yang apa, yang tak kasat mata, yang kecil banget, yang skalanya molekul. Buat biomolekuler sendiri, dia bahasannya zat makanan, enzim, bakteri, hormon, sel, itu biomolekuler. Dan pokoknya yang berhubungan dengan kandungan-kandungan zat makanan, biokimia dan lain sebagainya, itu pasti berhubungan sama biomolekuler. Dan digabung keduanya, genetika dan molekuler, nanti bakal belajar tentang DNA dan RNA. Ya ada yang lain-lain kayak kromosom, sel, tapi mostly intinya di DNA dan RNA, di genetika molekuler itu. Dan ini ada apa? Ada taman kecil aja. Jadi di dalam genetika molekuler, enggak sih, makhluk hidup itu kan apa ya, di biomolekuler itu 4 zat ini tuh apa yang membantu makhluk hidup bisa hidup. Pokoknya kalau nggak ada 4 zat ini, makhluk hidup tuh pasti mati kan. Ada karbohidrat, ada lipid itu lemak, sama ada protein, dan terakhir ini ada asam nukleat. Pokoknya 4 zat ini tuh wajib buat menopang sebuah makhluk hidup. Nggak cuma yang besar aja, tapi skala kecil kayak bakteri dan sel dan DNA. Mereka tuh butuh ini kan. Meskipun mungkin kita nggak di pertemuan ambil ini nggak bakal bahas semuanya, tapi nanti asam nukleat sama protein itu jelas bakal dibahas. Ntar ada ngebahas tentang sintesis protein dari DNA ke RNA, dan asam nukleat yang jadi ntar inti di apa, bagian-bagian sel gitu. Jadi 4 zat ini tuh pokoknya nggak bisa dipisahkan sama makhluk hidup. Pokoknya makhluk hidup tuh nggak mungkin nggak punya ini. Pokoknya mau sekecil apapun, segede apapun, pasti punya ini gitu. Penting banget ini apa, penunjang apa, zat-zat penunjang buat kehidupan. Begitu mungkin ya, sedikit introduction aja buat genetika molekuler. Nah baru di pertemuan 4 berikutnya bakal mulai struktur dan fungsi organik sel. Yang tadi kan asam nukleat itu, nukleus itu bakal penting banget. Ada pokoknya ya fungsi organik sel dan lain sebagainya. Terus ada struktur dan replikasi DNA. Jadi nggak bakal dibahas ini struktur lebih panjangnya, cuma ya udah pokoknya kita bakal belajar DNA, struktur dan replikasinya, bagaimana sih cara DNA itu memperbanyak diri gitu. Banyak kan, nggak cuma bagi 2 terus mecah belah gitu doang, nggak, ada cara-caranya. Terus sama kita belajar bakal tentang mitosis, meiosis kromosom. Udah itu aja. Ya pokoknya mungkin nggak susah, cuma yang butuh waktu aja buat paham sama ini. Mungkin harus sering baca-baca aja. Jadi emang kadang-kadang biologi tuh nggak bisa sekali baca langsung paham. Jadi harus ada diulang-ulang, harus nambah, cari-cari apa penjelasan lain di internet dan lain sebagainya. Dan ini ada appreciate buat sumber-sumber yang membantu membuat video ini. Jadi jadi ini dari Crash Course ini gue ngambil bahan-bahannya dari tentang Darwin, tentang biologi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya apresiasi juga karena ini tuh gue udah nontonin Crash Course tuh dari SMA gitu. Pokoknya ngebantu banget buat nambah materi pelajaran dan sebagainya. Walaupun Crash Course ini kan ngambilnya dia kurikulum SMA di US sana kan, tapi bisa lah, maksudnya ada yang bisa kita dapat, ada yang kita pelajaran tambahan dari sini juga. Crash Course channel lama, dan Crash Course ini foundernya sama dia ngajar juga, itu John Green. John Green tuh buat yang nggak tahu, dia yang bikin The Fault in Our Stars ini kan bukunya kan. Jadi John Green sama adanya yang sebelahnya ini yang pakai baju hitam, Hank Green ini, dia yang founder sama Crash Course, sama dia ngejelasin materi juga di situ. Kalau John Green tuh biasanya bisa ditemuin di Crash Course yang sejarah, literatur, pokoknya berhubungan dengan sejarah dan literatur. Sementara yang Hank Green ini dia ngejelasin di biologi, di kimia, di filsafat, di psikologi juga ada pokoknya, sama kimia ya.
pokoknya iya, pokoknya di video ini pokoknya videonya Hank Green semua, pokoknya ya pokoknya apa ya, kayak terima kasih aja gitu ya, pokoknya appreciate buat yang membantu banget buat bikin video ini. Ya udah, apa lagi ya, mudah-mudahan nggak lama sih, nggak nyampe 20 menit. Berapa menit? Astagfirullah, 30 menit. Ya udah ya, udahan dulu, mudah-mudahan tidak overwhelmed dan mudah dimengerti. Apa ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung tanya aja, mau line Twitter juga nggak apa-apa, ya serahlah pokoknya gitu. Udah ya semangat semuanya, dadah.